Apa yang terjadi kalau Spartan tempur lawan Mongol? Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau dua kekuatan militer paling sangar di zaman dulu itu ketemu di medan perang? Di satu sisi ada para prajurit Sparta yang legendaris, yang katanya satu orang setara dengan beberapa musuh. Di sisi lain, ada badai kavaleri Mongol yang menakutkan, yang berhasil bikin kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Seru banget kan? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng. Siapa sih yang kira-kira bakal jadi pemenangnya kalau mereka beneran baku hantam? Kita nggak cuma ngomongin otot doang, tapi juga strategi, senjata, dan cara mereka hidup. Yuk kita gaskan! Sebelum mulai, saya bakal ngasih gambaran umum untuk masing-masing pasukan. Tapi kalau kalian mau langsung ke bagian serunya, silahkan skip bagian ini ya. Di negara kota Sparta, seluruh kehidupan masyarakat itu memang diatur buat militer. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya tentang jadi prajurit yang tangguh. Ini bukan kebetulan loh, dulunya Sparta itu pernah hampir takluk sekitar abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Nah, dari situ lahirlah reformasi gede-gedean yang dipimpin sama seorang legislator semi-mitos bernama Lycurgus. Tujuannya untuk bikin masyarakat yang sepenuhnya berorientasi militer, fokus sama disiplin, fisik kuat, dan kehormatan dalam pertempuran. Setiap pria Spartan itu bertempur sebagai hoplite. Ini unit infanteri berat yang jadi tulang punggung militer di seluruh Yunani kuno. Di Sparta, jadi hoplite itu sama dengan jadi warga negara penuh, saking menyatunya identitas warga dan prajurit. Hoplite Sparta terkenal banget karena disiplin dan kekompakannya yang gak ada tandingannya dalam formasi phalanx. Ini inti kekuatan tempur mereka. Dalam formasi ini, prajurit baris berdampingan, perisai mereka tumpang tindih nutupin hampir seluruh tubuh, kayak bikin dinding pertahanan yang hampir tak terpecahkan. Formasi ini bikin mereka bisa maju dengan kekuatan besar dan terkoordinasi. Meskipun phalanx itu taktik standar di Yunani, disiplin dan latihan Sparta yang tanpa henti bikin phalanx mereka jauh lebih efektif. Mereka nggak inovatif, tapi eksekusinya sempurna. Senjata utama mereka adalah dori atau tombak, panjangnya sekitar 2,1 sampai 2,7 meter. Di ujungnya ada bilah tajam, di belakang ada duri logam atau sauroter buat penyeimbang atau senjata cadangan. Sebagai senjata cadangan jarak dekat, mereka pakai xifos atau pedang pendek. Pedang Spartan ini unik karena lebih pendek sekitar 30 sampai 45 cm dibanding xifos Yunani lain yang panjangnya 60 cm. Kenapa pendek? Biar efektif nusuk lewat celah zirah musuh dalam formasi phalanx yang apat. Kata Plutarch, seorang Spartan ditanya kenapa pedangnya pendek. Dia jawab, agar kita dapat lebih dekat dengan musuh. Pragmatis banget kan? Perlindungan paling penting adalah aspis atau perisai bundar besar. Ini nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat seluruh formasi phalanx. Kehilangan perisai itu aib besar banget, sama aja kayak desersi. Helm mereka biasanya tipe Korintos atau Pilos, dan baju zirah dari perunggu atau linotoraks. Kelemahan Sparta adalah mereka kurang di peralatan pengepungan dan kavaleri. Mereka ini pasukan infanteri murni. Keterbatasan ini bikin mereka susah menaklukkan kota berbenteng atau mengejar musuh yang kabur. Sekarang, beralih ke musuh tangguh lainnya, pasukan Kekaisaran Mongol. Mereka muncul di abad ke-13 dan berhasil membangun kekaisaran darat terbesar sepanjang sejarah. Bangsa Mongol itu asalnya dari padang rumput yang keras di Asia Tengah. Lingkungan yang ekstrim ini bikin mereka jadi orang-orang yang berani, tangguh, dan jago bertahan hidup. Dari umur 3 tahun, anak-anak Mongol udah diajarin memanah dan berkuda. Skill ini bukan cuma hobi, tapi bagian dari hidup mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas kuda, hampir tidak menapakkan kaki di tanah. Ini bikin mereka tahan sama capek dan penderitaan. Kuda itu benar-benar jadi elemen sentral di budaya Mongol dan kunci sukses militer mereka. Pasukan Mongol hampir seluruhnya kavaleri, bisa bergerak 60-100 mil per hari. Setiap prajurit bawa 3-5 kuda cadangan biar bisa ganti kalau kudanya capek. Ini bikin mobilitas mereka nggak ada tandingannya. Kalau kehabisan makanan di perjalanan panjang, mereka bahkan bisa minum darah kuda. Tahan banting banget kan? Organisasi militer Mongol itu rapi banget, pakai sistem desimal. Ada unit terkecil namanya Arban yang isinya 10 orang, terus naik ke Jagun, 100 orang, Minggan, 1000 orang, dan yang paling gede, Tumen yang isinya 10.000 orang. Sistem ini bikin mereka fleksibel banget di medan perang. Busur komposit Mongol itu senjata utama dan paling mematikan mereka. Busur ini canggih, bisa nembak panah 2 kali lebih jauh dari busur musuh. Kekuatan tarikannya juga gila, setara sama longbow Inggris. Mereka pakai 2 jenis panah, yang ringan buat jarak jauh dan yang berat buat jarak dekat biar efeknya lebih mematikan. Selain panah, mereka juga punya senjata jarak dekat kayak pedang yang umumnya pendek, tombak, dan gada. Baju zirah mereka ringan, terbuat dari kulit yang diperkeras, potongan logam atau tulang, biar tetap lincah di atas kuda.
Uniknya lagi, Mongol itu jago banget perang psikologis. Mereka suka nyalain banyak api unggun atau bikin badai debu biar pasukannya kelihatan jauh lebih banyak dari aslinya. Kadang bikin musuh nyerah duluan. Mereka juga punya mata-mata buat nyari tahu kelemahan musuh. Taktik paling terkenal mereka adalah pura-pura mundur atau feint retreat. Jadi mereka pura-pura kalah dan kabur biar musuh ngejar dan formasi mereka pecah. Begitu musuh udah terpancing dan formasinya buyar, pasukan Mongol langsung balik badan dan nyerang balik. Kadang pakai pasukan cadangan yang udah nunggu. Taktik ini butuh disiplin tinggi dan koordinasi yang sempurna. Kelemahan Mongol adalah mereka kurang oke di perang laut. Buktinya, 2 kali invasi ke Jepang gagal total karena topan dan masalah kapal. Invasi ke Jawa juga gagal karena medan berhutan lebat dan susah bawa kuda. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Kalau mereka beneran ketemu, siapa yang kira-kira bakal menang? Di mana mereka bertemu? Medan pertempuran itu penting banget loh. Kalau di padang rumput atau dataran luas, ini jelas surganya Mongol. Mobilitas kavaleri mereka yang super cepat akan jadi keuntungan besar. Mereka bisa dengan mudah mengepung falang Sparta, melancarkan badai panah yang bikin lawan kocar-kacir sebelum kontak fisik. Taktik pura-pura mundur juga bakal efektif banget buat mecah formasi Sparta yang kaku. Sparta bakal kesulitan mengejar dan mempertahankan lini. Kalau di medan sempit, berbukit, atau celah gunung, mirip Thermopylae, ini baru untungnya Sparta. Di ruang terbatas, falang Sparta akan jadi tembok hidup yang sulit ditembus. Keunggulan mobilitas Mongol bakal hilang. Sparta bisa mempertahankan posisi dengan gigih, seperti yang mereka tunjukkan di Thermopylae. Tapi, Mongol itu adaptif banget. Mereka mungkin nggak bisa nyerang frontal, tapi bisa aja ngepung dalam waktu lama, motong jalur suplai, atau bahkan cari jalan lain buat nyerang dari belakang. Nah, kira-kira beginilah jalannya pertandingan. Pertempuran kemungkinan besar akan dimulai dengan serangan jarak jauh dari Mongol. Panah-panah mereka yang kuat dan presisi akan menghujani formasi Sparta. Meskipun perisai aspis Sparta itu tangguh, tapi hujan panah terus-menerus bisa bikin prajurit Sparta cedera, bahkan tewas sebelum mereka bisa mendekat. Kelelahan juga bakal menyerang. Kavaleri Mongol gak akan berhenti bergerak. Mereka akan terus mengepung, melancarkan serangan dari samping, depan, dan belakang. Ini akan menguras stamina prajurit Sparta yang membawa zirah berat dan harus mempertahankan formasi ketat. Kalaupun terjadi kontak fisik di jarak dekat, hoplite Sparta dengan tombak dan pedang pendeknya akan sangat mematikan. Dinding perisai mereka akan sulit ditembus. Tapi masalahnya, Mongol punya banyak pasukan, dan mereka bisa terus-menerus menyerang dengan gelombang yang berbeda. Ditambah lagi taktik pura-pura mundur mereka yang bikin kaget. Mongol nggak cuma mengandalkan kekuatan fisik, mereka bisa pakai taktik tipuan, kayak bikin suara gaduh atau menyalakan banyak api unggun buat menakuti Sparta. Ini bisa merusak moral prajurit Sparta yang biasanya teguh. Jadi, siapa pemenangnya? Dalam skenario yang paling realistis, terutama di medan perang terbuka, pasukan Kekaisaran Mongol kemungkinan besar akan mengalahkan pasukan Sparta. Kenapa? Yang pertama, fleksibilitas. Mongol punya keunggulan jauh dalam hal fleksibilitas taktis dan adaptasi. Sparta, di sisi lain, sangat kaku dengan formasi falangs mereka. Yang kedua, jarak dan mobilitas. Busur komposit Mongol memberi mereka keunggulan jarak yang sangat besar, memungkinkan mereka untuk melumpuhkan musuh dari jauh. Mobilitas kavaleri Mongol juga tak tertandingi. Yang ketiga, logistik dan ketahanan. Gaya hidup nomaden Mongol membuat mereka bisa bertahan hidup dengan persediaan minim, jauh lebih efisien dalam kampanye jarak jauh dibanding Sparta yang memerlukan jalur pasokan yang lebih stabil. Namun, bukan berarti Sparta tidak akan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Disiplin mereka yang legendaris, keberanian mereka yang tak terbatas, dan kemampuan falangs mereka untuk bertahan akan membuat Mongol harus bekerja sangat keras, dan mungkin mengalami kerugian besar, terutama jika pertempuran terjadi di medan yang menguntungkan Sparta. Gimana? Sudah jelas kan perbandingannya? Seru juga ya ngebayangin pertempuran dua raksasa ini? Kalau kamu punya ide pertempuran hipotetis lainnya, kasih tahu saya ya.